Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisma Damayanti, nomor absen 17. Perkenalkan, saya Wahida Yusmita Agustina, nomor absen 33. Kami dari kelas 10 PPLG 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil website yang kami buat yang berjudul Di Balik Kabut dan Cahaya, Destinasi Wisata yang Membawa Cerita. Judul ini menggambarkan sebuah pilihan wisata yang tidak hanya menampilkan keindahan tempat, tetapi juga menyampaikan cerita dan makna di dalam wisata tersebut. kami memilih judul ini karena terinspirasi dari website tentang wisata yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga pengguna dapat melihat sisi lain dari tempat wisata yang kami tampilkan. Tujuannya adalah agar pengguna lebih tahu dan tidak bingung saat memilih wisata tersebut. Di dalam website yang kami buat, kami menggunakan dua bahasa pemrograman, yaitu HTML dan CSS. Desain web yang kami buat terdiri dari 6 halaman. Yang satu halaman yaitu beranda atau halaman utama, 5 halaman destinasi wisata. Gua Jomblang, Bukit Panguk, Gunung Bromo, Kawah Ijen, Bukit Pada web ini menggunakan warna kebiru-biruan. Ini semua biru. Semuanya menggunakan warna kebiru-biruan. Dan bagian header menggunakan background image. Semuanya menggunakan background image. Navigasinya mudah dengan menu tetap di bagian atas halaman. Ini adalah codingan HTML tentang indeks atau halaman utama. Pada bagian indeks, style CSS-nya kita pisah. Bagian header, kita menggunakan H1 untuk judulnya karena agar tulisannya terlihat besar. Pada bagian navigasi, terdapat kelas navbar yang nanti kita bahas di style dan juga kelas logo. Terdapat 5 destinasi yang bisa kita klik lalu muncul ke halaman selanjutnya. Ini menggunakan link, kita isikan menggunakan link agar bisa kita klik ke halaman selanjutnya. Selanjutnya yaitu bagian main atau konten utama, menampilkan 5 destinasi wisata beserta gambar, nama destinasi, dan deskripsi singkat. Untuk gambar yang pertama yaitu gambar Gua Jomblang, saya mencarinya di Google dan pilih gambar yang dimau, lalu klik kanan dan save image. Yang kedua juga sama, saya mencarinya di Google dengan cara yang sama. Yang ketiga juga ini juga sama dan isinya yaitu sama, ada gambar, judul, nama destinasi, dan deskripsi singkat. Selanjutnya yaitu bagian tabel, caption yaitu sebagai judul, dan menggunakan H2, T-head untuk header kolom, T-body untuk isi tabel berdestinasi. Selanjutnya yaitu bagian form yang berisikan saran destinasi lain. Ini yaitu untuk menginput nama. Bagian ini untuk menginput nama, dan ini untuk menginput pesan dan menggunakan teks area pesan. Button yaitu untuk tombol submit atau kirim. Yang terakhir yaitu footer yang berisi tahun dan judul wisata dan dibuat sebagai tugas apa. Ini adalah style CSS untuk indeks yang tadi. Terdapat margin, padding, box sizing. Ini yaitu agar ukuran elemen lebih mudah dikontrol. Yang kedua bagian body, kita menggunakan font Times New Roman Times Serif. Background colornya yaitu warna ini yaitu warna putih. Untuk bagian header, backgroundnya yaitu gambar. Saya mencari gambar tersebut di Pinterest dan save dan copy image address, lalu di paste di sini. Kedua yaitu background size, colornya white, teksnya di tengah atau center, paddingnya 4, positionnya relatif, header before, height dan width-nya 100% semua. Header H1 yaitu tulisan untuk tulisan H1 yang terdapat di header, font size-nya 3,5, margin button-nya 1, color-nya yaitu di warna yang agak ke putih tapi tidak putih. Header P yaitu tulisan pada bagian P, font size-nya 2, color-nya white. Bagian navigasi, background color-nya yaitu biru muda. Pada bagian navbar dengan logo di kiri dan menu di kanan. Logonya yaitu color-nya white.
Untuk logo hovernya itu rada ke hijau. Terus ini yang seterusnya yaitu menu. Untuk menu menggunakan warna putih bergaris tebal, fontnya tebal, dan saat berubah menjadi hot. Dan main atau konten utama dengan lebar 1200, dan ini lebarnya tetap tidak auto, marginnya 2 mm dan auto, paddingnya 1 mm, background colornya white, bayangan halusnya yaitu berwarna hitam, dan background colornya biru muda. Untuk bagian wisata, kontennya atau isinya itu berada di tengah, dan teksnya yang ada di bagian wisata juga dibuat agar di tengah. Untuk wisata item atau item yang terdapat di wisata, background colornya white dan bayangan halusnya sama seperti main container. Pada bagian item, destinasi ditampilkan dengan dalam kotak fleksibel yang responsif. Dan untuk backgroundnya, ini saya mencari di Pinterest dan mengcopy image address. Background size-nya cover. Untuk bagian hover, transform atau jika di kursor diarahkan ke item, akan seperti terdapat animasinya atau memperbesar kotak sebagai efek interaktif. Pada wisata image, gambar dibatasi agar tidak melebihi lebar kontainer dan diberi sudut membulat. Sudut membulatnya yaitu 5 px, width-nya 100% dan height-nya 200 px. Pada bagian tabel, width-nya atau lebarnya 100%, bordernya collapse, background color-nya rada ke putih. Border untuk tabel menggunakan warna hitam dengan ukuran 2 px. Teksnya dibuat ke tengah, teksnya center. Dan background color untuk tabel yaitu putih agar kontras dengan latar biru halaman. Untuk bagian form margin top-nya 2, background color-nya putih, sudutnya membulat ini, dan kolom isian yang luas dan nyaman. Bagian terakhir yaitu footer. Footer teksnya berada di tengah, teks alignnya center. Background untuk footer yaitu warna biru terang. Colornya white. Untuk warna footer senada dengan navigasi. Teks adalah codingan pertama untuk destinasi pertama. Pada bagian destinasi pertama ini, style CSS-nya digabung. Dan fontnya sama seperti index, itu Times New Roman dan Times Serif. Background colornya biru muda. Untuk bagian header, backgroundnya saya mencari di Google dan mengcopy image address. Colornya white. Text album center. Header ini sama seperti untuk style CSS yang bagian index. Untuk bagian navigasi juga sama, menggunakan background color biru terang. Navbarnya juga sama seperti index. Logo sama. Untuk main atau konten utama, max width-nya 1200 px, height-nya auto, tidak ditentukan. Margin, background color-nya white, bayangannya 10 px dan warna hitam. Untuk image yang ada di main, ukurannya max width 100%, border radius 10 px, margin bottom 1 frame, and float right, height-nya 380 px. Untuk bagian wisata ini yaitu nanti terdapat daya tarik utama dari wisata yang kita bahas. Pada bagian ini, koordinat CSS-nya sama seperti wisata di indeks, tetapi untuk wisata di indeks menampilkan gambar wisata dan judul wisata dan deskripsi singkat, tetapi untuk di koordinat wisatanya, wisata yang kita bahas pada bagian ini isinya yaitu tentang daya tarik utama, sama isinya seperti di indeks.
background colornya biru muda, dan untuk bayangannya yaitu warnanya hitam. Max width-nya 300, margin right 20, margin left 20 px, text alignment center, transition turn form 3, nya 280, transformnya skalanya 1/1. Highlight yaitu bagian tentang harga tiket dan jam operasional. Di highlight nanti menggunakan list. Background colornya warna biru muda, border left-nya biru tua, cutting-nya 20, margin pattern-nya 18 px, font size-nya 1. Untuk footer ini sama seperti di navigasi, teksnya rata tengah dan warnanya biru yang kontras dengan warna putih. Background colornya biru dan colornya putih. Yang pertama bagian header, yaitu terdapat judul dari wisata pertama. Kami membuat tentang Gua Jumblang. Di bagian navigasi sama seperti bagian indeks, dan main atau konten utamanya terdapat judul dari wisata dan tempat wisatanya tersebut. Terdapat gambar ini yaitu menggunakan rata, kanan gambarnya terletak di kanan. Pada gambar ini saya mencari di Google lalu mengcopy image address, dan bagian ini yaitu deskripsi tentang wisatanya. Pada bagian P, H2 yaitu judul tentang sejarah dan keunikan. Untuk P, deskripsi tentang wisata tersebut, penjelasan tentang wisata tersebut. Selanjutnya yaitu bagian selection atau pas wisata yang isinya daya tarik utama. Terdapat 3 daya tarik. Setiap berisikan daya tariknya dan deskripsi tentang daya tarik tersebut. Selanjutnya yaitu tentang harga tiket dan jam operasional menggunakan ukuran tulisan H2. Kelasnya yaitu tadi highlight, ini menggunakan list. Dan terakhir yaitu footer. Ada footer yang ini yaitu destinasi kedua, yaitu Bukit Panguk. Codingannya sama seperti destinasi pertama. Bedanya untuk backgroundnya kita ganti sesuai foto destinasi tersebut. Saya mengambilnya juga dari Google, tapi ini save foto. Semuanya sama. Destinasi selanjutnya yaitu Gunung Bromo. Kita ubah backgroundnya dan semua codingannya itu sama. Untuk destinasi selanjutnya itu destinasi keempat Kawah Ijen. Saya mengambil background ini juga dari Google. Codingan CSS-nya sama. Destinasi terakhir yaitu Bukit Sikunir. Saya mencari gambarnya juga di Google. Sama ya codingan CSS-nya. Website yang kami buat. Ketika kita mengklik website tersebut, yang pertama ditampilkan adalah bagian judul atau opening. Di sini berisi menu yang terdiri dari 5 wisata yang kita tampilkan. Kemudian ada gambar dari wisata tersebut. Ketika kita mengarahkan kursor pada gambar tersebut, akan terjadi animasi. Nah, kita menggunakan animasi hover. Ketika kita scroll ke bawah, akan ada perbandingan daya tarik. Kami menggunakan tabel untuk membuat perbandingan daya tarik tersebut. Di sini berisi lokasi dari wisata yang kami tunjukkan, dan di sini adalah daya tarik utama dari wisata tersebut. Dan ini pengguna dapat memberi saran destinasi lain. Pada bagian saran destinasi lain, kami menggunakan form. Setelah kita melihat sampai ke bawah bagian opening, kita bisa melihat menu yang ada di atas, seperti Gua Jumblang. Nah, pada bagian screen Gua Jumblang terdiri dari apa sih Gua Jumblang itu, kemudian ada sejarah dan keunikan, dan di sini ada daya tarik utama. Kami menggunakan hover, animasi hover. Di sini juga tertera harga tiket dan jam operasional. Kami menggunakan Yule dan Lee. Di halaman selanjutnya juga masih sama, namun berbeda isiannya saja.
intinya masih sama dengan website halaman-halaman web sebelumnya. Ada Kawah Ijen, Bukit Sikunir. Bukit Sikunir terletak di Dieng. Nah, setelah kita melihat-lihat semua website atau halaman website di web ini, kita bisa kembali ke halaman pertama dengan cara menekan kursor pada bagian judul. Maka, halaman website otomatis akan kembali ke bagian opening. Sekian video presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.